Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joni Abdul Maliki dari jurusan Ilmu Hukum semester 6, kekhususan Perdata kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan surat gugatan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah praktik penanganan perkara perdata yang diampu oleh Bapak Wawan Muhwan Hariri SHMH dan Bapak Ahmad Jamaluddin SHMH. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi gugatan. Gugatan adalah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Bentuk gugatan itu sendiri ada dua. Yang pertama ialah lawan prestasi yang tertuang dalam pasal 1243 KUH Perdata, dan yang kedua ialah perbuatan melawan hukum atau PMH yang tertuang di dalam pasal 1365. Unsur umum dalam pembuatan gugatan atau surat gugatan ada tiga, yaitu identitas, posita, dan petitum. Baik, langsung saja kita ke unsur-unsur yang terdapat di dalam gugatan secara rinci. Unsur gugatan. Yang pertama harus terdapat tanggal gugatan. Di sini sudah jelas sekali, lengkap dengan alamat di mana gugatan itu sendiri dibuat. Unsur gugatan Indramayu 26 Maret 2019. Kemudian, ditujukan kepada ketua pengadilan negeri mana yang ada dalam surat kuasa beserta alamat. Ditujukan kepada ketua pengadilan negeri mana beserta alamat. Karena ini kasusnya kasus perceraian dan cerai agama Islam, jadi ditujukannya kepada pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Nah, selanjutnya ialah tulis perihal gugatan perdata wan prestasi atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum atau objek perkara. Dalam hal ini ialah hal gugatan cerai. Yang selanjutnya, penyebutan sebagai penerima kuasa. Dalam surat gugatan ini sendiri berisi, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Yuspian Anwar SH, advokat pada kantor hukum Law and Partners yang beralamat di Jalan Raya Kedawung nomor 16 Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Mei 2011 bertindak sebagai penerima kuasa untuk dan atas nama surat penerima kuasa sebagai penerima kuasa. Kita kasih tanda. Yang selanjutnya, identitas penggugat. Baik, di sini identitas penggugat nama Saudari Tita Mulyani bin Supeno. Beralamat di Jalan MT Haryono nomor 62 Kecamatan Sindang. Kita kasih tanda. Yang selanjutnya, penyebutan penegasan berdasar surat kuasa tertanggal. Di sini jelas sekali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Mei 2019. Kita kasih tanda. Warna lain. Nggak usah. Yang selanjutnya disebut penyebutan selanjutnya disebut sebagai penggugat. Disebut sebagai penggugat dengan hormat penggugat. Sudah jelas di sini mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya. Identitas tergugat. Di sini sudah tertera dengan jelas nama tergugat beserta tempat kediamannya. Nama penggugat Saudara Joni Abdul bin Malik. Dan selanjutnya
Penyebutan selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dan yang ke-10, penguraian posita pokok perkara. Posita pokok perkara. Dan posita sendiri ialah dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Bisa dilihat positanya di sini. Pokok perkaranya ada 3, 4, 5, ada 9 pokok perkara. Maka berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Indramayu segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut. Oke, kurang lebih seperti ini untuk hal gugatan dalam perceraian maupun non-prestasi dan perbuatan melawan hukum lainnya. Baik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyebutan materi atau ada materi yang tidak tersampaikan dengan baik ataupun ada materi yang tidak tersampaikan secara rinci dalam tugas kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.